Itu kapan nak menghapus di beritamu itu satu kali sampai 24 jam, maka saya akan bunuh kamu kalau saya dapat. Kuasa hukum Syamsul Bahri, wartawan yang diduga diancam oleh oknum Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menggelar press release di Warkop Geraj, Jalan Nuri nomor 29 Kota Makassar, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Syamsul Bahri sapaan akrab Sambar didampingi kuasa hukum firma hukum Cahaya Mulia, Bibit Haryadi SSOS SH, Andi Sulfikar Nusantara SH, dan Andi Alfian SH. Ini merasa diancam ataupun diintimidasi dengan bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Untuk dari persoalan ini pada tanggal 23 September 2021 adanya aksi dari teman-teman GMBI yang mempertanyakan pinjaman pemerintah daerah Sinjai ke Bank BPD Sinjai, yang kemudian melakukan aksi di depan rujak Pemkab Sinjai. Aksi di dua titik ya, di Kejaksaan dan DPR Sinjai. Itu kemudian teman kita Syamsul Bahri ini mengangkat dan meliput beritanya hari itu juga, dan kemudian terjadi intimidasi ataupun dugaan intimidasi dan pengancaman kepada teman kita Syamsul Bahri ini lewat chat, telepon, dan begitu pula lewat ini secara langsung melihat membawa senjata tajam. Nah, ini yang kemudian kenapa Syamsul Bahri ingin melapor ke Polda Sulsel. Mudah-mudahan setelah berita dirilis dari pihak Polda Sulsel bisa menerima laporan kita, karena beliau merasa tidak aman ataupun merasa tidak nyaman dan diintimidasi di Kabupaten Sinjai. Makanya beliau berangkat dampingan hukum kepada firma hukum Cahaya Mulia dan teman-teman tim firma hukum Cahaya Mulia agar kemudian bersama-sama dan didamping untuk melaporkan yaitu Polda Sulsel. Saya berharap berita ini rilis dari pihak Polda Sulsel menerima kita dengan baik, dan kemudian karena hal ini tidak boleh dibiarkan. Sudah jelas-jelas Undang-Undang Keterbukaan Publik dan Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini, tidak boleh diulangi lagi kejadian seperti ini, dan tidak boleh terjadi di Indonesia ini. Tidak ada ataupun tidak boleh seseorang untuk menghalang-halangi pers, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Jadi hal seperti ini jangan pernah terjadi lagi. Ini terakhir kali dari Syamsul Bahri, dan kemudian tuntutan-tuntutannya nanti dari teman kita dan tim kuasa hukum akan tetap melakukan proses hukum, dan kami minta dari pihak Polda Sulawesi Selatan agar kemudian menegakkan keadilan dan melindungi teman-teman wartawan. Dengan pinjaman benda yang terkait demo yang dilakukan oleh pihak GMBI. Pastilah, karena kenapa demikian? Karena setelah beliau rilis berita tersebut, dia minta berita itu dicabut ataupun diangkat. Nah, ini kan juga melanggar. Harusnya dia diberi hak jawab. Dia harus jawab ya, kalau dia tidak terima berita itu dirilis ataupun diterbitkan, dia jawab dong. Bukan mengancam ataupun meminta wartawan untuk menarik beritanya, itu enggak. Tidak benar. Jadi ini salah satu perbuatan melawan hukum. Adanya kan mengangkat masalah isu sara di saat itu. Isu sara bahwa jangan bikin aksi di sini, dan aksi karena bukan kampungmu. Tapi saya kan untuk menghindari sesuatu hal supaya tidak berlarut-larut ini isu sara ini, makanya saya angkat itu yang ada yang bawa saya di dalam rujak. Namun di sini pada saat kami angkat, ini seorang hukum ketua asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, dia tidak terima. Dia tidak terima itu yang kenapa dia itu angkatan itu kapan nak menghapus di beritamu itu satu kali sampai 24 jam, maka saya akan bunuh kamu kalau saya dapat. 362 ayat 1 KUHP pidana untuk pengancaman secara langsung kepada klien kami, dan yang selanjutnya lagi yang kami ajukan untuk pelaporan di Polda adalah pelarangan untuk menyebarluaskan berita untuk masyarakat, dan ini diatur oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yang dimana secara konstitusi, dan ini bunyi konstitusi bahwa tidak boleh memberikan atau memberikan pelarangan untuk membuat berita untuk mencerdaskan kehidupan
kehidupan bangsa, apalagi berita ini sesuai fakta. Kalaupun berita ini diberikan kepada masyarakat, dan ini menjadi perbincangan buat masyarakat, menjadi informasi buat masyarakat bahwa ada anggaran yang dikeluarkan untuk masyarakat umum, sehingga bisa kita sama-sama kawal uang rakyat ini. Yang selanjutnya lagi, selain kami di sini, kami ingin minta perlindungan hukum sesuai bunyi undang-undang pasal 28 ayat D Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara dijamin kebebasannya, diberikan perlindungan hukum oleh negara, dan negara wajib untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga ini menjadi alas hukum, dasar hukum kami, sehingga membuat laporan di polisi daerah Sulawesi Selatan atau Polda Sulawesi. Atas kejadian ini kuasa hukum Sambar akan melaporkan oknum BPD ke Polda Sulawesi Selatan. Radar Express, Makassar, Sulawesi Selatan, Jufri Tutu melaporkan.